Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamnya kan semangat. Hah? Udah lapar tuh? Udah lapar, Ustaz. Ini sengaja dipancing semangat gak menjawab salamnya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu menyemangati. Al-Quran itu memberikan kehidupan. Al-Quran itu mendobrak. Jadi tidak boleh loyo bersama Al-Quran. Siap? Siap. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Pertama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini diberikan kepada kita nikmat yang istimewa. Nikmat istimewa itu adalah kita dibersamakan dengan Al-Quran. Kita dibersamakan dengan Al-Quran. Di tempat ini kita bersama Al-Quran. Mulai dari tadi disampaikan kepada kita Al-Quran, dibacakan kepada kita Al-Quran, disampaikan kepada kita harapan bersama Al-Quran. Jadi hari ini kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Sudah berlalu sejarah atau sudah ada sejarah di masa yang lampau ketika manusia benar-benar bersama Al-Quran, maka merekalah manusia yang paling bahagia. Merekalah manusia yang paling bahagia. Pada saat itu belum ada Pajero, belum ada Alphard, apalagi ya? Avanza, apalagi Avanza belum ada. Yang ada baru unta, baru kuda, baru keledai. Yang banyak jalan kaki. Ada ibu-ibu yang jalan kaki tadi ke sini. Dari Teluk Pinang ke sini ada yang jalan kaki. Dulu yang banyak kemana-mana pakai jalan kaki. Kata orang GL, goyang lutut. Tetapi mereka bahagia. Mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka bersama Al-Quran. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saat ini, apakah yang bersandar atau yang tidak bersandar, ketika berada di tempat ini jangan lupa bahagia. Ini masih ada yang cemberut kelihatan ibu-ibu. Bapak-bapak juga demikian. Wajah-wajah bahagia yang kita pakai saat ini. Senyum, ya? Senyum melihat piala-piala trofi-trofi. Ini ada bersama Al-Quran. Jadi ini adalah situasi yang keadaan yang istimewa karena kita dibersamakan dengan Al-Quran. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi kebersamaan bersama Al-Quran.
Selawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kami sekalian, terutama ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Haji Mustajib Harahap, yang barangkali beliau yang paling jauh hari ini datang ke tempat ini, melewati 2 kabupaten, dari Labura, Labuhan Batu, menyeberangi Sungai Barumudi, Labusen. Usia 45. Lahirnya tahun 45. Jadi melihat beliau, kita melihat Indonesia ini merdeka. Juga koordinator RKP 2806 Bapak Ali Imron Harahap. Melihat beliau juga kita teringat Al-Quran, karena di antara kita yang hadir di sini cuman nama beliau yang ada dalam Al-Quran. Ayo, surat berapa, ayat berapa, surat berapa, ayat berapa? Ya, surat 3 ayat 33. Ada itu. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim, Allah memilih keluarga Imran, alaih Imran. Jadi ini A, bukan A ya. Kalau Ali ya gak hadir jadi Aceh. Jadi ini Ali, A, bukan Ain. Kalau Ali itu Ali Hasan di Aceh dia. Menurut informasi dari satelit. Ya, jadi beliau ini, ya, melihat beliau ini kita teringat Al-Quran surat 3 ayat 33. Jadi 333. Jadi kalau beliau nanti calon bupati nomor 3 ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini waktunya tinggal 25 menit lagi. Karena pesan saya tadi, zuhur kita selesai acara ini. Ya, mungkin, tapi saya lihat adanya kotak-kotak di sana. Gak masalah gitu. Kalau urusan penyelesaian siangnya. Jadi saya mengajak kita dalam kesempatan ini. Pertama, marilah kita jadikan Al-Quran ini di hati kita. Kita jadikan Al-Quran ini di hati kita. Al-Quran di hati kita kira-kira nomor berapa? Ya, anak-anak, Al-Quran di hati kita kira-kira nomor berapa? Bukan HP nomor 1. Hah? Nomor 1 Allah. Allah nomor 1. Yang kedua Ar-Rasul. Ar-Rasul nomor 2. Yang ketiga Al-Quran. Jadikan kita Al-Quran ini di hati kita, bukan di lemari. Jangan jadikan Al-Quran di lemari, ya, nanti dikotori oleh debu. Datang rayap dia makan Al-Quran itu. Datang gempa bumi berantakan Al-Quran itu. Bisa nggak berantakan Al-Quran? Nggak bisa kalau Al-Quran itu ada di hati kita. Bisa nggak Al-Quran berjalan? Ada kakinya? Ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada di hati. Sama parlemen saya tadi baru ditongak di mana? Itu parlemen saya tadi baru ditongak. Dia berjalan, maka
Al-Quran itu pun berjalan. Disampaikan oleh mewakili tadi dari dusun Teluk Pinang itu. Rasulullah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kalaupun dia berenang hanyut di sungai Balmun itu, ikut Al-Quran itu berenang di situ. Kalaupun dia ke pajak, jualan di pajak, ikut Al-Quran itu jualan di situ. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada di hati. Jadi mari kita jadikan Al-Quran itu ada di hati. Bagaimana Al-Quran itu ada di hati kita? Pertama, iman kita. Iman kita imani Al-Quran itu. Insya Allah kita ini orang yang sudah beriman, mengimani Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini belum menjadi iman yang seutuhnya bagi kita. Ternyata kita hidup, Al-Quran masih jauh dari kita. Negara ada, tapi negara masih jauh dari Al-Quran. Kenapa begitu? Kita lebih percaya kepada, tadi disampaikan, lebih percaya kepada dukun daripada kepada Al-Quran. Bisakah Al-Quran modal kaya? Bisa Al-Quran modal kaya? Bisa. Modal cantik bisa? Bisa. Gimana? Akhlaknya. Bisakah Al-Quran dipakai glowing? Apa namanya itu? Glowing? Hah? Skincare. Tadi sudah disampaikan oleh koordinator. Ternyata untuk perguruan tinggi saat ini ada jalur khusus bagi orang yang hafal Al-Quran tanpa testing, gratis biaya kuliahnya. Itu di universitas-universitas di Jawa itu banyak. 5 juz gratis uang kuliah di seluruh fakultas. Masuk polisi, ada yang mau jadi polisi? Polisi. Ada yang mau jadi polisi? Kenapa? Kita butuh nanti polisi-polisi yang hafal Al-Quran. Berhenti. Menurut surat Ali Imran, saudara telah melanggar. Apa pelanggarannya? Ya, bacalah surat Ali Imran itu. Ada nggak pelanggaran lalu lintas di sini? Hah? Masa nggak ada? Ternyata dia lewat baru nyolong, baru mencuri sawit. Kata polisi itu, menurut Al-Quran surat sekian saudara melanggar. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ibu melanggar. Katanya ditilang. Kenapa? Rupanya ibu-ibu itu naik kereta tanpa pakaian. Kan surat Al-Ahzab itu menyuruh supaya menutup aurat, memakaikan jilbabnya dengan baik. Ini, jadi polisi itu polisi yang hafal Quran. Menurut surat Al-Ahzab, ibu melanggar. Mau? Tentara mau? Untuk tentara juga ada jalur hafal Al-Quran, hafiz. Supaya apa? Tentara itu kalau menembak juga berdasarkan surat. Surat apa? Surat Al-Anfal, surat Muhammad. Wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kamu di jalan Allah. Jadi dia menembak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Ibu-ibu sekalian, ini apa ini? Mahkota. Ya, mahkota dari mana ini? Ya, ini mahkota, miniatur mahkota titipan dari surga.
titipan dari akhirat. Ya. Kalau yang sebenarnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ada anak-anaknya hafal Al-Quran itu, yang sebenarnya almarhum dulu baru terima. Ini masih ecek-ecek. Ya, ini belum yang sebenarnya. Tapi insya Allah ini semakin menyemangati kita, semakin menguatkan kita, semakin mendorong kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang diberikan oleh anaknya mahkota ini, nanti begitu di akhirat nanti bapak atau ibu disematkan mahkota ini. Siapa yang menyematkannya? Malaikat. Maka dia mengatakan, kenapa saya dapat ini? Saya waktu di dunia bukan raja, saya waktu di dunia bukan ratu, bukan keturunan raja, bukan keturunan ratu. Tetapi kenapa saya dapat ini? Ini karena anakmu hafal Al-Quran. Percaya Bapak Ibu sekalian? Percaya. Ini iman kita kepada Al-Quran ini. Oleh karena itu, walau tertatih-tatih kata menghafal Al-Quran, walau tertatih-tatih, menghafal Al-Quran, walau sulit, kita menghafal Al-Quran. Kita ingin anak-anak kita, generasi kita adalah generasi yang menghafal Al-Quran. Karena yakin kita ini. Ya, ini pertama, keimanan kita. Iman. Yang kedua, cinta. Cinta itu ada di mana? Di mana? Dari mana asalnya? Dia pintar dia, dari mata turun ke hati. Inilah korban-korban HP. Cinta Al-Quran bukan dari mata turun ke hati, tapi cinta Al-Quran itu dari Allah disematkan di dalam hati kita. Dari Allah ditempelkan ke dalam hati kita. Maka orang yang belum cinta kepada Al-Quran, minta kepada Allah supaya dicintakan kita kepada Al-Quran. Kepala desa nggak bisa dia itu. Tak bisa kepala desa menempelkan itu. Jadi kan aku mau cinta kepada Al-Quran, aku pun tak bisa kata kepala desa. Naikkan sedikit kepala dinas, tempelkan dulu Al-Quran itu sama saya. Enggak bisa, aku tak bisa kata. Naikkan sedikit, bupati. Dan minta bupati, tolong masukkan dulu Al-Quran itu ke dalam hati saya. Kita bilang, kata bupati, aku pun mau, tapi tak bisa. Kata. Tapi apa ini? Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa istafaina, summa awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini ya, yang mencintai Al-Quran, yang iman kepada Al-Quran, yang mencintai Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi guru Al-Quran, menjadi koordinator, menjadi kepala, menjadi owner, menjadi yang lain. Kalau itu dikaitkan dengan Al-Quran, maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, setelah dipilih oleh Allah, tadi ayat yang dibacakan mengingatkan kepada kita, maka manusia itu menjadi 3 golongan. Pertama, zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dia menzalimi dirinya sendiri? Setelah dia hafal, dia lupakan begitu saja. Ketika dia menghafal itu, banyak yang berkorban supaya dia hafal itu. Owner berkorban, para donatur berkorban, para guru berkorban, koordinator lapangan berkorban, presiden berkorban. Dan ingat tadi sambutan presiden. Kira-kira presiden apa itu? Presiden RQB. Presiden Indonesia itu ya? Presiden RQB. Hah? Presiden RQB. Iya, Indonesia. RQB itu Indonesia, bukan luar negeri. Itu presiden Indonesia, tapi nomor berapa? Ya? Presiden RQB Indonesia. Ya. Presiden R Republik.
KIPI Indonesia. Quran. Jadi Indonesia. Kemudiannya 5 juta penghafal Al-Quran, 1 juta rumah Al-Quran. Masih sedikit atau sudah banyak itu? Sedikit. Kita yakin di rumah ibu-ibu kita, di rumah bapak-bapak kita, situ rumah-rumah Al-Quran semuanya. Adalah rumah Al-Quran. Memang kalau rumah Al-Quran rumah apa? Ibu, kalau rumah kita bukan rumah Al-Quran, jadi rumah apa? Rumah dukun? Manggo. Apa? Atau kuburan? Nawiru manazilakum biqiraatil Quran, kata Rasul. Nawiru, terangi. Kalau diterangi pakai warna apa ya? Pakai cahaya apa ya? Ultraviolet. Ultraviolet. Cahayai rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Wala tattakhiduha qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan-kuburan. Kalau dulu, itu dulu. Kalau tidak ada bacaan Al-Quran itu, maka rumah itu menjadi sepi. Kalau dia menjadi sepi, sama dengan kuburan. Tapi kalau sekarang memang sepi rumah ini, tidak ada bacaan Al-Quran, sepi. Tapi bapaknya megang HP, ibunya megang HP, anaknya pun megang HP, semuanya hidup dalam kesepian bersama HP itu. Ayahnya main, berapa ini? Jet apa ini? Apa? Dia berapa B ini katanya? Skater. Jackpot. Jackpot. Bapaknya jackpot. Ibu-ibunya sibuk belanja online. Anak-anaknya main game. Game. Jadilah 24 jam rumah itu sepi. Tapi berkeliaran di situ virus-virus yang lebih kejam dari COVID-19 tadi. Terganggu acara gara-gara COVID-19. Lebih kejam lagi virus yang masuk ke dalam rumah itu melalui kotak-kotak kecil HP itu. Oleh karena itu, seruan tadi dari koordinator itu, mari kita sambut bahwa anak-anak kita ini harus sehat bersama HP. Jadi saya membangun pesantren saat ini juga tahfidzul Quran, ada tahfidzul Quran. Tapi nanti tidak diharamkan HP di sini. Enggak ada di situ labelnya. HP haram. Enggak ada. Cuman bagaimana membuatnya, menyetingnya supaya HP itu betul-betul bermanfaat bagi anak-anak kita. Ini dunia kita tidak bisa lagi anak-anak dipisahkan dari HP. Kalau dulu dunia bapak-bapaknya ini itu nggak bisa dipisahkan dari dunia mobil-mobilan. Mobil-mobilan yang terbuat dari papan. Kalau tidak terbuat dari papan, maka diambil pelepas sawit, itu ditarik-tarik. Itu aja, dibikin rodanya. Itu dunianya dulu. Sekarang dunia anak-anak itu HP. Itu dunianya. Memisahkan anak-anak dari HP sama dengan memisahkan dari dunia ini. Lalu bagaimana kalau begitu? Bagaimana supaya HP ini ya benar-benar bisa bermanfaat, berguna, mengiringi perkembangan otak, bagaimana mengiringi perkembangan hati, kemudian ya fisik anak-anak itu supaya bermanfaat. Yang kedua, kalau gitu mari kita jadikan kita cinta kepada Al-Quran. Jadilah pencinta Al-Quran. Kalau pembacanya sudah otomatis pembaca. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, apa tandanya kita cinta kepada Al-Quran? Yang kedua, penghafal. Oh, kalau itu saya sudah kalah. Saya yang hafal saya cuma Yasin saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sudah hafal Yasin belum? Yasin. Ada yang bertambah lagi. Saya bukan cuma Yasin saja. Turja'un.
Kita orang membaca Yasin, mulai Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Orang lain membaca, akhirnya sampai turun jamun. Ya. Lagi keluarkan sendoknya katanya. Ini makanan dihidangkan wirid untuk pendamping wirid Yasin kita pada malam hari ini. Selesai. Kalau penghafal, ya itu tadi pilihan Allah Subhanahu. Yang pertama tadi dia zalim kepada dirinya. Ibu-ibu sekalian, kalau hari ini akan disematkan ini mahkota ini, jangan zalim kepada diri sendiri. Jaga mahkota itu. Jaga mahkota ini sampai nanti mahkota ini akan mengantarkan nanti mendapatkan mahkota yang sesungguhnya di akhirat. Maka oleh karena itu anak-anak kita yang di wisuda hari ini 4 juz ada? 3 juz ada? 2 juz ada? Juz 30 ada? Nanti insya Allah ke depan 30 juz. Sekarang juz 30. Ini kita jaga ini. Masih jauh perjalanannya sampai dengan hafal 30 juz. Maka saya rencanakan 3 tahun hafal 30 juz di pesantren itu insya Allah. Nah, jangan zalim. Yang kedua, muktasid. Ada orangnya cuman biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Ya, menghafal, membaca Al-Quran. Ya, kalau hafalannya biasa-biasa saja. Sesudah surat Al-Fatihah sudah pendek-pendek saja. Inna a'tainakal kautsar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Li ila fi Quraisy. Ila fi sitawasa. Wal asri. Sudah selesai. Itu saja langganannya setiap sholat. Sudah 30 tahun dia sholat, masih tetap itu saja suratnya. Itu apa? Biasa. Muktasid, biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Adalah orang-orang yang benar-benar dari Alkitab ini, dari Al-Quran ini mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ada orang yang sudah menjadi juara 1 internasional. Kenapa? Al-Quran. Ada orang yang lebih dari itu lagi. Hadirin sekalian, 5 menit lagi. Ibu-ibu masih sabar? Kalau nggak sabar nggak dikasih nanti mahkota. Ya. Yang ketiga, marilah kita jadikan ini Al-Quran ini kemuliaan kita. Kemuliaan kita. Kita terhormat dengan Al-Quran. Bisa nggak kita terhormat dengan Al-Quran? Walaupun pada saat ini, ya, walaupun yang pada saat ini orang yang hafal Al-Quran jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, set katanya lain Al-Fatihah. Kata yang jalan kaki yang penghafal Al-Quran. Mengalir air liurnya. Bukan air mata ya. Kapanlah aku ini ya bisa naik Al-Fatihah ini. Begitu dia meniatkan itu, tiba-tiba Al-Fatihah itu berhenti. Ustaz katanya, naik. Akhirnya naik Al-Fatihah juga dia. Bukan dia pemiliknya, tapi dia penikmatnya. Ibu-ibu pilih mana? Penikmat atau pemilik? Ada orang pemilik tapi tidak bisa menikmati. Ada orang menikmati, bisa menikmati tapi bukan dia pemiliknya. Ini mulia kita bersama Allah. Di dunia ini kita dimuliakan, kita yakin itu. Nanti di akhirat yang lebih kita yakini lagi, kita akan mulia bersama Al-Quran ini. Insya Allah, kalaupun kita mengeluarkan yang banyak untuk Al-Quran ini, itu tidak kita merasa rugi, tidak merasa berkurang, karena kita mau mengukir kemuliaan kita dengan itu. Yang selanjutnya yang lebih penting adalah mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai motivator kita. Motivator kita yang memberikan semangat bagi kita dalam hidup ini.
Ibu-ibu kalau dilanda oleh kegalauan dan kesedihan, apa istilahnya ini? Galau. Gegana, gelisah, galau, merana. Marsa. Bahasa apa itu? Bahasa pinggiran baru muncul. Sedih. Jadikan Al-Quran itu untuk menyemangati hidup. Suami nggak bisa menyemangati itu. Karena suami kita, aku lagi sedih kita. Dicari suami pun ternyata duduk di pinggir sungai baru lagi termenung. Mengarsa. Menyanyi pula dia datang. Apa yang membuat engkau termenung di sini? Gak bisa, lagu-lagu itu gak bisa memberikan menyemangati hidup. Hadirin sekalian, Ibnu Sina. Siapa itu Ibnu Sina? Ibu dokter, siapa itu Ibnu Sina? Itu disebut pakai bahasa Arabnya As-Syekhur Rais. As-Syekhur Rais, syekh yang kepala, syekh yang ketua, guru besar. Dia menghasilkan 450 buku yang dia tulis sendiri. Tapi di era perubahan dunia dulu di Eropa, tinggal 200-an saja yang tersisa di antara bukunya. 10 tahun hafal Al-Quran. 10 tahun hafal Al-Quran. Sekali sebulan hafal dia membaca Al-Quran. Ibnu Sina oleh orang barat ini dirubah namanya menjadi Avicenna. Dirubah obat-obat kedokteran. Dia yang mengatakan obatmu adalah makananmu, makananmu adalah obatmu. Kalau kita makan obat, kalau dia enggak, sekalipun dia ahli kedokteran, dia mengatakan obatmu adalah makananmu, makananmu adalah obatmu. Ini dia makan yang tidak obatnya, akhirnya cari-cari obat. Oh, hadirin sekalian, kita jadikan Al-Quran ini. Ternyata Al-Quran ini membuat manusia-manusia yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah mendoakan supaya suatu kaum dilaknat sampai 1 bulan. Rasulullah berdoa itu, doa kunut. Kenapa itu? Karena kaum itu melakukan pengkhianatan dengan membunuh para hafiz Al-Quran. Membunuh para hafiz Al-Quran. Rasulullah sangat sedih Rasulullah dengan itu. Kenapa ini? Kalau sudah hafiz Al-Quran ini, apalagi zaman dulu belum ada tulisannya. Yang ada Al-Quran itu adalah pada orang-orangnya. Kalau itu dibunuh, kalau itu mati, siapa lagi yang akan menjaga Al-Quran ini? Sedih Rasulullah. Sampai ada doa kunut itu. Melaknat kaum itu, meminta kepada Allah supaya kaum itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedihnya beliau kehilangan penghafal Al-Quran itu. Maka insya Allah sebagaimana yang disampaikan tadi, kita berdoa nanti akan ada jenderal-jenderal penghafal Al-Quran. Kenapa nggak ada yang amin kali ini? Apa ini nggak bisa jadi jenderal? Ini siapa namanya? Ini kan kalau dari bodinya sudah mirip-mirip Andika Perkasa ini. Panglima TNI, jenderal-jenderal, pengusaha-pengusaha yang kemudian semuanya hafal Al-Quran. Jadi inilah yang disampaikan pada kesempatan ini. Sebagaimana jadi saya setengah jam limron, ya setengah jam saja. Maka mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa kita percaya Al-Quran, kita cinta Al-Quran, lalu kita merasa mulia dengan Al-Quran ini, dan kita mengharap Al-Quran ini akan memotivasi, akan mendorong kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak jalani kehidupan ini dengan kegalauan, tetapi senantiasa dengan optimisme yang tinggi. Kita berharap untuk yang lebih baik. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.